Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bagas Nanda Pranantayuda dengan NPM 2542194. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi artikel saya untuk mengumpulkan tugas akhir semester kelas 1 SMMS. Nah, di sini artikel saya berjudul Karakteristik Perilaku dan Kebiasaan Kerja Generasi Z serta implikasinya terhadap gaya kepemimpinan PT Perkasa Beton Batam. Di sini saya mengambil judul tentang pekerjaan generasi Z di PT Perkasa Beton Batam. Nah, kemudian apa sih latar belakang yang mengharuskan saya meneliti karyawan generasi Z di PT Perkasa Beton Batam? Nah, di sini generasi Z itu mulai mendominasi dunia kerja. Hampir rata-rata almost 50% dari karyawan PT Perkasa Beton adalah karyawan generasi Z. Kemudian memiliki karakteristik kerja yang berbeda dari generasi sebelumnya. Karena generasi Z memiliki sifat karakter yang berbeda dari karyawan generasi-generasi sebelumnya. Misalnya work-life balance dan lain-lainnya. Kemudian banyak ternyata perusahaan masih menggunakan gaya kepemimpinan yang konvensional. Artinya apa? Mau tidak mau terdapat perbedaan antara gaya kepemimpinan baik dari atasan yang non Gen Z dengan bahwa karyawan-karyawan mereka, staf-staf mereka Gen Z. Kemudian apa sih fenomena dan tujuan penelitian tersebut? Nah, dari fenomena dan tujuan penelitian ini, terdapat dari 50% karyawan PT Perkasa Beton Batam adalah karyawan generasi Z. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hampir 50%, setengahnya karyawan di PT Perkasa Beton Batam itu adalah generasi Z, di mana mereka itu biasanya adalah di posisi staff. Kemudian yang atasan mereka itu adalah karyawan yang di atas generasi Z, generasi milenial, generasi X, dan generasi berikutnya. Kemudian perilaku dan kebiasaan kerja dapat mengaruhi efektivitas kepemimpinan. Nah, dengan adanya perbedaan antara kebiasaan dan perilaku karyawan generasi Z dengan ketimpangan dengan kepemimpinan yang non Gen Z, maka terdapat memengaruhi efektivitas mereka. Kemudian tujuannya dapat yaitu menganalisis perilaku kerja generasi Z serta implikasinya terhadap gaya kepemimpinan. Jadi dua ini, perilaku kerja Gen Z dan implikasinya terhadap gaya kepemimpinan yang akan tujuannya yang akan saya teliti. Nah, kemudian metode penelitiannya seperti apa? Di sini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, di mana terdapat dari 26 karyawan generasi Z di PT Perkasa Beton Batam dengan cara bagaimana? Yang pertama, kita menyiapkan kuesioner atau beberapa pertanyaan Google Form dengan skala liter 10. Dengan skala liter 5, yang pertama ada sangat setuju, kemudian setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian analisis tersebut datanya kami buatkan statistik yang akan dijelaskan secara deskriptif. Nah, setelah kami teliti bagaimana karakteristik responden, itu terdapat dari 61,5% laki-laki dan 38,5% perempuan. Dan mayoritas pada mereka yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu mereka berada di posisi staff atau pada awal karir, yang mana itu akan berdampak pada dalam tahap adaptasi dunia kerja. Kemudian perilaku dan kebiasaan kerjanya seperti apa? Setelah hasil dan perilaku Google Form disebarkan, beginilah grafik rata-rata daripada mean mereka terhadap implikasi dan perilaku mereka, di mana perilaku kerja Gen Z itu tergolong cukup tinggi, sekitar rata-ratanya 4,33 dari skala 10, dan mereka rata-rata menyukai komunikasi terbuka. Kemudian memanfaatkan teknologi digital. Kemudian kebiasaan kerja mereka itu memang belum sepenuhnya konsisten, di mana ini dapat menurunkan angka min tadi. Nah,
dapat disimpulkan bahwa karakter dan perilaku karyawan Gen Z ini eh, dapat bergerak atau memanfaatkan keringanan kerja mereka, seperti misalnya memanfaatkan teknologi tadi, di mana rata-rata atasan mereka, gaya kepemimpinan mereka itu eh, biasanya itu agak sedikit bosan atau kayak kerjaannya yang lama. Kemudian dengan adanya karyawan generasi Z, mereka memanfaatkan teknologi sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih cepat. Kemudian mereka dengan hal begitu akan menciptakan waktu yang efisien. Kemudian efisien inilah yang membuatkan kebiasaan kerja mereka itu sebenarnya nggak konsisten, di mana mereka misalnya dikasih tugas dengan atasan, kemudian mereka eh, di atasan mereka memberikan waktu misalnya 3 jam dan mereka selesai dalam 1 jam. Nah, 2 jam mereka itulah yang mereka buatkan seperti bermain gadget misalnya atau bermalas-malasan. Nah, seperti itu ya sebenarnya dapat menurunkan angka grafik rata-rata tersebut, di mana yang harusnya lebih efisien sehingga jadi tidak konsisten. Kemudian kita lihat di sini gaya gaya kepemimpinan konvensional di PT Perkasa Beton Batam itu lumayan cukup, di mana angkanya adalah 6,24, di mana dari skala 10 ternyata PT Perkasa Beton Batam ini masih eh, masih menerapkan gaya kepemimpinan yang konvensional dibandingkan dengan gaya yang terbaru dari generasi Z. Nah, kemudian struktur kerjanya sudah ada, namun belum sepenuhnya adaptif yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Kemudian Gen Z ini masih membutuhkan arahan dan dukungan dari pimpinan. Nah, ini yang memiliki implikasinya dan perbedaannya, di mana Gen Z tersebut membutuhkan arahan dan dukungan pimpinan yang sevisi dengan mereka, di mana yang kita lihat tadi di gaya konvensional yang beberapa Gen Z itu tidak cocok, sehingga dapat menyebabkan miskomunikasi antara generasi Z dan atasan mereka. Kemudian pembahasan dan implikasinya terhadap kepemimpinan di PT Perkasa Beton Batam. Nah, yang ini adalah partisipasi kerja Gen Z di PT Perkasa Beton Batam, yaitu sebesar 88,5%. Dan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa generasi Z tersebut itu memiliki potensi besar sebagai sumber daya manusia yang produktif. Kemudian lingkungan kerja dan kepemimpinan menentukan konsistensi kerja, di mana lingkungan perilaku mereka yang bermalas-malasan ataupun yang efisien cepat selesai sehingga mereka bisa bermalas-malasan, itu sebenarnya dapat menjadi acuan untuk meningkatkan konsistensi kerja mereka jika kepemimpinan konvensional tersebut diubah sehingga dapat satu visi, satu misi dan menyelesaikan suatu problem di pekerjaan mereka. Nah, kemudian kita melihat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil artikel saya, di mana berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa karyawan generasi Z di PT Perkasa Beton Batam menunjukkan perilaku kerja yang tergolong cukup tinggi, yang mana tercermin dari sikap positif terhadap tanggung jawab pekerjaan, keterlibatan dalam tugas, serta keterbukaan dalam komunikasi, dan ini yang paling penting yaitu pemanfaatan teknologi digital, di mana rata-rata gaya profesional di PT Perkasa Beton Batam itu mereka sangat gaptek atau bisa dibilang mereka punya cycle, mereka punya lingkungan itu turun-temurun pekerjaannya, sehingga mereka tidak mau perubahan, sehingga Gen Z tersebut harus mengambil alih menjadi manajer terlebih dahulu, baru mereka bisa mengubah sistemnya. Nah, ini yang merupakan hal yang dapat disimpulkan. Kemudian, perilaku kerja positif tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kebiasaan kerja yang konsisten, khususnya dalam hal disiplin waktu, fokus kerja, dan kepatuhan terhadap prosedur. Ini yang saya sebutkan di awal, di mana mereka sangat efisien terhadap pekerjaan yang diberikan. Namun, terdapat banyak waktu untuk bermalas-malasan, sehingga mereka kebiasaan kerjanya, habits-nya jadi kurang konsisten dan tidak disiplin. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerja yang dimiliki dengan praktik kerja sehari-hari. Kemudian gaya kepemimpinan yang diterapkan di PT Perkasa Beton Batam ini masih berada pada kategori yang cukup tinggi dan cenderung bersifat konvensional, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan karakteristik generasi Z. Dan meskipun tingkat partisipasi kerja generasi Z tergolong tinggi, menunjukkan potensi besar sebagai sumber manusia yang produktif,
efektivitas kinerja mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan pendekatan kepemimpinan. Seperti contohnya sifat karakteristiknya yaitu gampang mood-moodan ya kalau sekarang, dan itu bisa berdampak seperti misalnya dimarah sama atasan mereka, mereka langsung bad mood, kemudian tidak profesional terhadap pekerjaan mereka, dan seorang kepemimpinan harus melaraskan hal tersebut, kemudian bisa bekerja sama sehingga dapat suportif, komunikatif, dan kerja positif terhadap keberlanjutan kerja mereka. Nah, kemudian saya memiliki rekomendasi berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar PT Perkasa Beton Batam menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih adaptif dan komunikatif sesuai dengan karakteristik generasi Z. Nah, pimpinan tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah yang terbuka, memberikan umpan balik secara cepat dan konstruktif, serta menciptakan lingkungan kerja yang suportif. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat pembinaan kebiasaan kerja juga melalui penerapan aturan yang jelas dan konsisten, khususnya terhadap fokus kerja dan disiplin waktu. Nah, kemudian perilaku kerja tersebut dapat diinternalisasi menjadi kebiasaan kerja yang konsisten sehingga mampu meningkatkan kerja individu maupun organisasi secara keseluruhan. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan hasil artikel saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Perkasa Beton Batam atas penelitian tersebut diizinkan. Kemudian hasil penelitian saya semoga dapat bermanfaat untuk PT Perkasa Beton Batam dan perusahaan-perusahaan lainnya yang memiliki banyak karyawan-karyawan generasi Z untuk menjadi bermanfaat ke depannya, meningkatkan sumber daya manusia, khususnya karyawan generasi Z. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan atas penyampaian ataupun beberapa kata. Dengan ini saya mengucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.